warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. setelah beberapa minggu kita kosong dari kajian usul fiqih, insyaallah pada malam hari ini tanggal 22 Januari 2024, insyaallah kita akan memulai mengkaji salah satu di antara mukhtasarat yang cukup populer di abad ke-10, karena beliau meninggal, penulisnya meninggal di abad ke-10. Hanya saja mungkin kitab beliau ini tidak banyak yang memberikan aslinya. Ulama di masanya, yaitu yang muasarah dengan beliau, seperti kitab yang ditulis oleh Az-Zarkashi rahimahullah dan ulama setelahnya. Begitu banyak ulama yang memberikan perhatian besar. Nah, Imam As-Subki rahimahullah, kalau kita lihat di akhir kitab beliau, mengklaim bahwasanya kitabnya tidak mungkin untuk bisa diikhtisar. Adapun kalau orang mau berusaha mengikhtisarnya, katanya, maka nggak lepas dari dua kondisi. Pertama, dia mubazir, dalam artian dia akan memindahkan sesuatu tidak pada tempatnya. Atau mubattir, artinya dia akan menghapus apa yang telah disebutkan di dalam kitabnya yang dia maksudkan. Bahkan misalnya penggunaan huruf. Kenapa dia tidak menggunakan huruf wawu di sini tapi menggunakan huruf fa? Itu semua ada maksudnya. Bahkan ketika beliau menyebutkan beberapa adillah yang disebutkan dalam kitabnya Jam'ul Jawami, itu ada maksudnya. Dan terkadang beliau sardul aqwal, artinya menyebutkan aqwal ulama secara lebih detail, itu ternyata ada maksudnya. Sehingga Al-Imam As-Subki rahimahullah atau Tajuddin As-Subki rahimahullah mengklaim orang yang akan mengikhtisar kitab saya ini, yaitu Jam'ul Jawami', nggak lepas dari dua kondisi ini. Kalau dia nggak mubazir, katanya, maka dia jatuh kepada mubattir. Itu yang diklaim oleh Al-Imam As-Subki rahimahullah. Tapi ikhtisar yang dilakukan oleh Imam Zakaria, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, memberikan idhafat yang cukup banyak yang tidak disebutkan di dalam kitab Jam'il Jawami'. Namun sayangnya banyak muhaqqiq dari kitab Lubul Usul ataupun kitab Ghayatul Usul yang merupakan syarah daripada Lubul Usul ini, saya lihat dari sekian muhaqqiq kitab-kitab ini tidak memberikan tahqiq sebagaimana mestinya. Mereka mencukupkan dengan menyebutkan biografi atau kondisi usul fiqh sebelum Syekhul Islam Zakaria. Itu hal yang sangat mudah sekali. Seharusnya ada mungkin dari sisi yang lain yang dibahas. Misalkan dari sisi manhajnya, kemudian muqaranah, komparasi dengan aslinya, apa saja idhafat-idhafatnya atau ziyadatnya. Ini kan penting untuk pembaca mengetahui mana yang menjadi idhafatnya Zakaria Al-Ansari dari Jam'il Jawami', dari kitab Tajuddin As-Subki ini.
Namun sayangnya para muhakkik ini tidak la yuthqil nafsahu, nggak membuat dirinya berat atau membuat dirinya payah untuk melakukan hal tersebut. Padahal tahqiq seperti itu biasanya dilakukan dalam tahqiq ilmi, misalkan risalah ilmiah. Nah, biasanya itu akan menyebutkan sisi positifnya atau kelebihannya, mazaya kitab tersebut secara detail. Begitu juga mungkin ada sedikit masalibnya atau ma'akhidnya. Artinya sisi yang dikritisi seperti apa. Nah, ini tidak dilakukan baik oleh misalnya Muhakkik Husamuddin Abdullah bin Sulaiman, baik juga oleh salah satu Ustadz Indonesia Asif Al-Jailani. Begitu juga muhakkik yang lain. Padahal hal ini hal yang sangat urgen. Jadi sebelum kita masuk dalam kitab ini, kita mengetahui secara gamblang, secara global tentang isi kitab ini, kemudian juga kelebihan-kelebihannya, kemudian juga sisi-sisi yang dikritisi. Baik, sebelum kita masuk dalam muqaddimat kitab ini, sudah sepatutnya kita memulai dengan mengenal siapa sih penulis kitab ini. Nah, saya akan menukil mungkin secara ringkas dari muqaddimat muhakkik. Yang saya pakai di sini adalah Tahqiq Husamuddin Abdullah bin Sulaiman. Beliau menjelaskan atau menuliskan tentang terjemah Syekh Zakaria Al-Ansari. Yang beliau katakan, huwa Syekhul Islam Qadil Qudah Zainuddin Al-Hafidh Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari As-Sunaiki ثم القاهري Al-Azhari Asy-Syafi'i. Jadi beliau namanya adalah Zakaria. Bapaknya Muhammad, kakeknya namanya Ahmad. Beliau di antara ulama Syafi'i yang diberikan gelar sebagai Syekhul Islam. Karena beliau bisa dikatakan mutafannin dalam segala ilmu. Baik dari sisi qiraat, baik dari sisi hadis. Beliau dalam semua bidang ini tidak lepas dari dari pena-pena beliau. Semua bidang ini hampir beliau memiliki basmah dalam bidang tersebut. Sehingga beliau pun diberikan gelar sebagai Syekhul Islam. Jadi gelar Syekhul Islam ini bukanlah gelar yang dimiliki oleh mazhab tertentu saja. Misalkan dalam mazhab Hambali, Syekhul Islam yang paling populer adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi dalam mazhab Syafi'i mutaakhirin, ternyata kita juga memiliki Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau ini dilahirkan pada tahun 824 Hijriah. Jadi 824 Hijriah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Yes, dan ini merupakan murid-murid beliau. Waqila, bahkan dalam satu pendapat disebutkan bahwasanya beliau itu dilahirkan pada tahun 826 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi dan juga Al-Munawi dan lainnya. Lalu kalau kita lihat
perjalanan menuntut ilmu beliau ini luar biasa. Bahkan mungkin sangat-sangat prihatin. Kalau dibandingkan kondisi kita, perjalanan menuntut ilmu Syekhul Islam Zakaria ini sangat-sangat prihatin. Tapi mari kita mendengarkan sebagian daripada ulama di zamannya atau sebagian muridnya seperti Asy-Sya'rani misalkan menceritakan tentang perjalanan beliau menuntut ilmu. Beliau katakan demikian. Jadi Syekhul Islam ini pernah cerita kepada muridnya dari awal menuntut ilmu sampai kemudian beliau menduduki jabatan yang cukup tinggi sehingga dalam perjalanan beliau tadi kita sebutkan di antara laqab beliau, julukan beliau adalah Qadil Qudah. Jadi qadinya, kepalanya para qudah. Beliau menceritakan bahwasanya jitu minal biladi wa ana syabun. Falam a'kuf ala ahadi minal khalqi wa lam u'alliq qalbi bihi, katanya. Saya datang dari sebuah daerah, sebuah tempat. Ketika itu saya masih dalam kondisi sangat muda belia. Saya tidak pernah, katanya, menggantungkan hati saya kepada seorang pun. Bahkan wa kuntu aju'u fil jami'i katsiran. Maksudnya adalah Jami' Al-Azhar di sini. Beliau katanya sangat sering sekali merasakan lapar. Sampai fa akhruju bil laili ila qishril bittikh alladhi kana bi janibi al-midah. Katanya sampai suatu saat saya keluar di malam hari menuju, nah ini kulit-kulit bittikh itu adalah semangka. Jadi keluar di malam hari, beliau menemukan kulit-kulit semangka ini. Yang kebetulan kulit-kulit semangka ini berada di samping tempat wudhu. Wa ghairiha, katanya. Dan juga di tempat yang lain. Fa'aghsilahu wa akulahu. Maka aku pun mencucinya dan aku memakannya. Subhanallah. Kita belum sampai saat ini. Alhamdulillah, kita belum pernah merasakan getirnya menuntut ilmu seperti yang dirasakan oleh beliau. Dan tidak heran, karena para sahabat Nabi SAW seperti siapa? Yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Kadang beliau dalam perjalanan menuntut ilmu, menunggu Rasulullah SAW, beliau sering dalam kondisi lapar. Bahkan pernah suatu ketika beliau berdiri menunggu Nabi SAW sampai nggak sadar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Karena apa? Saking menahan laparnya. Itu dahulu para sahabat, sebagian sahabat demikian. Dan di antara ulama-ulama yang sukses, yang telah menguasai banyak ilmu, di antaranya ternyata Imam Zakaria Al-Ansari ini. Karena saking laparnya, di malam hari beliau keluar dari Jami' Al-Azhar, pergi sebuah tempat yang kebetulan di tempat tersebut bekas-bekas kulit semangka. Lalu beliau ambil, lalu beliau cuci, lalu beliau makan. Coba bayangkan. Artinya itu kalau bisa kita katakan itu tempat sampah. Artinya orang sudah nggak melihatnya. Itu tempat sampah yang kemudian ada makanan yaitu buah, kulitnya saja dicuci oleh beliau lalu dimakan. Subhanallah. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala kekalkan nama-nama orang yang seperti ini dalam menuntut ilmu. Sampai kemudian ila an qayyadallahu li syakhsan, katanya, sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian menyiapkan aku seseorang kana yashtaghilu fi tawahin fasara yatafaqqaduni wa yashtari li ma ahtaju ilayhi min al-kutubi wal qusur.
ويقول يا زكريا لا تسأل أحدا في شيء ومهما تطلب جئتك به فلم يزل كذلك سنين عديدة. Lalu beliau katanya sampai mengenal seseorang dan orang tersebut selalu mencari beliau, lalu membelikan, artinya memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Zakaria ketika itu. Lalu berpesan kepada beliau, la tas'al ahad, jangan pernah minta pada orang lain. Apapun yang kau minta, maka aku akan membawakannya untukmu. Dan itu berlangsung sampai bertahun-tahun, kata beliau. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi itu cukup lama. Sampai kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini menjadi orang yang ditunjuk, atau kalau bahasa kita yusyaru ilaihi bil banan, jadi orang top lah. Dan bagaimana ini di antara kondisi beliau tatkala beliau menuntut ilmu. Lalu bagaimana beliau kepada siapa saja beliau menuntut ilmu? Dan bagaimana prosesnya? Biasa seperti dahulu para ulama biasanya akan menghafalkan Quran. Lalu beliau menghafalkan Umdatul Ahkam, sebagian Mukhtasar At-Tabrizi dalam fikih. Lalu beliau pergi ke Qahirah katanya di tahun 41. Lalu tinggal di Al-Azhar. Maka beliau menyempurnakan hafalan fikih tadi, Mukhtasar At-Tabrizi ini. Kemudian beliau juga menghafal Al-Minhaj, yaitu Minhaj An-Nawawi. Wa Alfiyah An-Nahu, yaitu Alfiyahnya Ibnu Malik. Wa Syatibiyatain. Jadi Alfiyah Syatibi, Hirzul Amani, itu dihafal dalam qiraat. Kemudian beliau juga menghafal Al-Minhaj Al-Asli, maksudnya adalah minhaj dalam usul fiqh yang punya Al-Imam Al-Baydawi. Kemudian juga Alfiyah Hadis yang punya Al-Iraqi. Wa min at-tashil ila kad, ini juga punyanya, kalau tidak salah punyanya Ibnu Malik. Artinya itulah proses seorang ulama tatkala dia menuntut ilmu. Artinya memang penting untuk menghafal mutun-mutun ilmu ini agar kita mudah di dalam istihdharnya. Namun tentunya tidak semua ulama mampu melakukan hal ini. Contohnya siapa? Imam Al-Mahalli itu ketika beliau berusaha untuk menghafal katanya, itu sampai keringat dingin, sampai sakit. Nah, artinya masing-masing ulama kadang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki yang lainnya. As-Suyuti menghafal 200.000 hadis. Apa saja bisa beliau hafal, di samping karangannya begitu besar, banyak gitu. Sangat luar biasa. Nah, ternyata Imam Syekhul Islam Zakaria ini juga memiliki kelebihan demikian. Di samping beliau memiliki kekuatan hafalan, juga beliau memiliki karya tulis yang cukup banyak. Sebagian mujalladat dan sebagian mungkin ada rasail kecil. Lalu kalau kita lihat ujian ulama kepada beliau, yaitu kepada Syekhul Islam Zakaria, di antaranya adalah kata Suyuti rahimahullah, bara'a wa tafannan wa salaka tariqa tasawuf wa lazima al-jadd wa lazima al-jidd wal ijtihad fil qalam
والعلم والعمل وأقبل على نفع الناس إقراء وإفتاء وتصنيفا مع الدين المتين وترك ما لا يعنيه وشدة التواضع ولين الجانب وضبط اللسان والسكوت. Dari pujian As-Suyuti rahimahullah di sini, beliau dianggap sebagai orang yang bari', artinya orang yang bara'a fi hadzal fan. Maksudnya unggul, orang memiliki ketafannun juga, artinya menguasai lebih daripada satu bidang. Dan juga di antara kebiasaan beliau atau sifat beliau, katanya beliau ini meniti jalan tasawuf dari seorang yang sufi. Beliau juga senantiasa al-jidd wal ijtihad, al-jidd wal ijtihad, lazim al-jidd wal ijtihad. Beliau senantiasa serius dan semangat gitu. Ijtihad artinya terus berusaha keras, baik dalam tulisannya, baik dalam ilmunya, baik dalam amalnya. Dan beliau berusaha terus dan terus untuk memberikan manfaat kepada manusia, baik itu membacakan ilmu kepada mereka, artinya mengajarkan ilmu, baik itu dalam memberikan fatwa pada mereka, baik itu dalam tulisan beliau. Dan semua itu katanya diiringi dengan agama atau tadayun yang matin, yang kuat. Dan beliau meninggalkan apa yang enggak manfaat. Dan orang yang begitu rendah hati, tawadhu, walinil janib, artinya orang yang mudah, enggak kaku gitu, atau enggak eksklusif, tapi orangnya mudah untuk didekati. Wa dhabtil lisan wasukut. Beliau ini menjaga lisannya dan banyak diamnya. Taib. Sebenarnya banyak ulama yang memberikan pujian kepada beliau, kita cukupkan satu saja. Terus wafatnya, beliau wafat di tahun 926. Kalau tadi kita sebutkan bahwasanya ulama berbeda pendapat di dalam tahun kelahiran beliau. Sebagian mengatakan 824. Sebagian lain mengatakan 826. Berarti kalau kita mengambil pendapat yang pertama, bahwasanya beliau lahir pada tahun 824, maka beliau meninggal kurang lebih usianya ketika itu 102 tahun. 102 tahun. Tapi kalau kita katakan bahwasanya beliau ini lahir pada tahun 826, maka usia beliau ketika meninggal kurang lebih genap 100 tahun. Lalu setelah itu siapa saja sih guru-guru beliau? Maka di antaranya disebutkan, salah satu di antara guru beliau adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sudah tidak asing lagi tentang guru beliau ini, yang yang dilaqabi sebagai Amirul Mukminin fil Hadis pada abad ke-9. Antara guru beliau yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini wafat di tahun 852. Tentunya ada rentang waktu yang cukup untuk Imam Zakaria Al-Ansari bisa bertemu dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan Amirul Mukminin fil Hadis untuk kalangan mutaakhirin sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Peran beliau dalam hadis sudah tidak
menjadi keraguan bagi kita, sumbangsihnya sangat luar biasa. Menghidupkan ilmu hadis. Kemudian di antara guru beliau adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini lahir pada tahun 791. Beliau ini kan merupakan ulama yang nampak keunggulannya di dalam ilmu fikih, begitu juga ilmu usul. Nah, ini dua ilmu yang beliau paling menonjol. Sekalipun beliau sebenarnya mutafannin, tentunya menguasai kalam, menguasai nahwu, mantiq, dan seterusnya. Dan kitab beliau yang paling populer dalam ilmu usul diantaranya adalah syarah beliau pada Jam'ul Jawami. Begitu juga syarah beliau pada Waraqat Imam Haramain. Lalu di antara ulama yang lainnya, ini keduanya masih Syafi'i ya. Adapun yang selanjutnya, ternyata beliau juga menuntut ilmu dari ulama Hanafi, yaitu Al-Kamal Ibnul Humam. Ini punya kitab dalam usul fiqih yang merupakan kitab mu'tamad, yaitu At-Tahrir fi Usulil Fiqh. Beliau punya kitab At-Tahrir fi Usulil Fiqh. Jadi beliau belajar ilmu usul kepada Al-Kamal Ibnu Humam, bahkan nahwu dan hadis sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Lalu di antara ulama yang menjadi yang diambil ilmunya oleh Imam Zakaria Al-Ansari adalah Al-Qayati. Ini Syafi'i. Al-Qayati ini merupakan Muhammad bin Ali Al-Qayati Al-Qahiri Asy-Syafi'i. Ini juga sama, beliau ngambil ilmu dari dalam bidang fikih, usul hadis dan lainnya. Dan di antara ulamanya yang lain adalah Alamuddin Al-Bulqaini. Ini anak daripada Sirajuddin. Syekhul Islam Sirajuddin Al-Bulqaini. Kemudian juga Zainur Ridwan bin Muhammad bin Yusuf. Syafi'i Al-Muqri. Begitu juga Al-Kafiyaji. Nah, ini gurunya As-Suyuti yang lama mulazamahi di dalam ilmu nahwu. Ini pakarnya sangat luar biasa. Nah, ternyata Syekhul Islam Zakaria juga ngambil dari Al-Kafiyaji ini. Nah, murid-muridnya kita tadi telah menyinggung, di antara muridnya yang paling populer, yang sering kita ketahui adalah di antaranya As-Suyuti rahimahullah. Begitu juga Ibnul Himsi yang kita kenal dengan Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Himsi Ad-Dimishqi Asy-Syafi'i. Di antara muridnya juga Asy-Sya'rani. Ini yang sering disebut atau ini paling paling sering bergulat di dalam ilmu tasawuf. Ini Asy-Sya'rani. Dia banyak memiliki perhatian dalam ilmu at-tasawuf. Nama beliau itu Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki. Karena beliau pergi dari dari Mesir akhirnya tinggal di Makkah. Lalu di antara murid beliau juga yang lainnya banyak, tapi cukup
apa yang saya sampaikan tadi. Juga ada Ar-Ramli, misalkan Syihabuddin Ar-Ramli punya juga murid namanya Syihabuddin Ar-Ramli. Nah, sekarang berkaitan, kita telah menyebutkan terkait dengan guru-guru beliau, murid-murid beliau yang populer. Dan kita akan, yang tidak kalah penting adalah terkait dengan karya-karya beliau. Di antaranya yang terpenting adalah beliau memiliki hasyiah untuk Jam'il Jawami'. Jadi hasyiah pada kitab Al-Badr Al-Talih, yaitu Al-Mahalli, beliau punya hasyiah. Begitu juga beliau punya Lubul Usul. Kemudian beliau syarah sendiri dalam Ghayatu Al-Usul. Ini dalam ilmu usul. Lalu dalam kitab-kitab yang lain juga beliau memiliki karangan. Dalam tafsir misalkan, beliau punya hasyiah pada tafsir Baydawi yang beliau namakan sebagai Fathul Jalil. Bibayani ma khafiya apa ini? Ini Fathul Jalil kalau nggak salah. Kemudian beliau juga punya kitab namanya Fathur Rahman. Bahkan dalam qiraat juga beliau punya kurang lebih ada 4 karangan lah dalam qiraat. Dalam hadis beliau juga punya syarah, misalkan Tuhfatul Bari. Beliau juga punya syarah Fathul Alam, Syarh Al-I'lam. Begitu juga beliau punya syarah Arba'in. Dan juga syarah Alfiyah Iraqi, Fathul Baqi. Bahkan dalam satu terjemah konon beliau juga memiliki syarah Muslim. Adapun dalam fikih maka hadis wala haraj, beliau termasuk memiliki banyak karya dalam fikih. Di antaranya adalah Manhajut Tullab misalkan, yang merupakan syarah dari Minhajut Talibin. Kemudian juga Fathul Wahhab. Ini kayaknya salah ini. Maaf. Kayaknya ada Manhajut Tullab ini bagaimana dikatakan syarah kepada Minhajut Talibin. Kayaknya keliru ini yang mengatakan demikian. Mungkin maksudnya adalah mukhtasar dari Minhajut Talibin. Karena Manhajut Tullab ini disyarah oleh beliau dalam kitab yang namanya Fathul Wahhab. Kemudian juga Khulasatul Fawaid Al-Muhammadiyah fi Syarh Al-Bahjah Al-Wardiyah, Al-Ghurar Al-Bahiyah fi Syarh Al-Bahjah Al-Wardiyah, Asna Al-Matalib, Tahrir Tanqihul Lubab. Kemudian juga Tuhfatul Tullab, Madur Ridha, dan seterusnya. Minhajul Usul. Kalau dalam faraid, Minhajul Usul ila Takhrijil Fusul, Manhajul Usul ila Ilmil Fusul. Dalam usul fikih ternyata beliau memiliki beberapa karangan, di antaranya adalah Lubbul Usul, kemudian Ghayatul Usul syarahnya, kemudian Hasyiah Zakaria Al-Ansari ala Syarhil Mahalli, lalu juga Hasyiah ala Talwih. Nah, Talwih ini merupakan karya dari At-Taftazani. Kemudian juga Fathur Rahman. Dan seterusnya, saya kira tidak perlu untuk menyebutkan keseluruhan karangan yang beliau tulis, baik itu dalam mantiq, baik juga usuluddin, baik dalam ilmu ma'ani, nahwu dan tasrif, dan bahkan ilmu jadal dan tasawuf. Baik. Itu terkait dengan Imam Zakaria Al-Ansari.
Lalu kita tahu bahwasanya Imam Az-Zakaria Al-Ansari ini mengikhtisar kitab daripada Tajuddin As-Subki. Adapun Tajuddin As-Subki ini namanya adalah Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki Abu Nasr. Jadi beliau lahir ini tahun 727 dan wafat di tahun 771 Hijriah. Usianya nggak lebih daripada 44 tahun. Namun di usia beliau, artinya belum sampai 20, beliau itu sudah memiliki karya tulis yang fenomenal. Artinya sudah menyaingi kalangan senior di masanya. Karena kita lihat beliau saja wafat di tahun 444. Maaf, 771 dengan dalam usia 44 tahun. Sedangkan karya tulisnya cukup banyak, mulai dari yang mujalladat. Misalkan anggap Tabaqat saja. Tabaqat Syafi'iyah, Al-Kubra beliau punya. Kemudian Mutawassithah ada. Ini saja cukup besar. Lalu beliau mengarang juga dalam ilmu usul fikih. Baik itu syarah Minhaj, baik juga syarahnya Ibnul Hajib, Mukhtasar Ibnul Hajib. Begitu juga beliau punya kitab dalam Qawaid Fiqhiyah yang beliau namakan sebagai Ashbah wan Nadhair. Dalam usul fikih beliau punya matan sendiri yang dikenal dengan Jam'ul Jawami'. Lalu beliau menulis kitab lain atas kritikan-kritikan yang dilayangkan pada Jam'ul Jawami' ini yang beliau sebut sebagai Man'il Mawani'. Dan juga beliau memiliki karya-karya yang lain yang cukup banyak. Di antara guru beliau yang paling populer adalah bapaknya sendiri, yaitu Ali bin Abdul Kafi atau yang kita kenal Taqiyuddin As-Subki. Lalu gurunya yang kedua Al-Imam Az-Zahabi. Yang ketiga adalah Al-Imam Al-Mizzi. Baik, itulah mungkin selayang pandang terkait dengan biografi dua ulama karena saling terkaitan dalam penulisan kitab ini. Lalu kita akan mengenal terkait dengan Lubbul Usul ini. Coba kita membaca terkait dengan Lubbul Usul ini di muqaddimah saja. Jadi beliau mengatakan, setelah mengatakan alhamdulillahilladzi waffaqana lil wusuli ila ma'rifatil usuli wa yassara lana suluka manahija biquwwatin awda'aha fil uquli wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-faizin minallahi bil qabuli. Setelah beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyatakan atau memproklamirkan kitab yang akan beliau tulis ini. Wa ba'du fahadha mukhtasarun fil aslaini wa ma ma'ahuma, katanya. Ini apa yang akan saya tulis adalah kitab mukhtasar fil aslaini. Maksudnya aslain di sini adalah usuluddin dan usul fiqhi. Wa ma ma'ahuma. Apa yang dimaksud dengan wa ma ma'ahuma? Yaitu beliau masukkan beberapa pembahasan selain daripada yang beliau sebutkan. Yang pertama di antaranya adalah beliau katakan al-muqaddimat. Wa ma ma'ahuma al-muqaddimat. Lalu beliau juga mengatakan berkaitan dengan taklid, babut taklid, begitu juga berkaitan tentang adabul futiyah. Dan yang terakhir adalah terkait dengan tasawuf. Itulah maksud ketika beliau mengatakan
wa ma ma'ahuma. Yaitu selain daripada usul fiqh dan usuluddin ini, beliau masukkan pembahasan terkait dengan muqaddimat. Kemudian yang kedua adalah bab berkaitan tentang taklid. Dan yang ketiga, bab terkait dengan adabul futiyah. Dan yang terakhir adalah tasawuf. Taib. Dari mana kemudian beliau mengambil ikhtisar ini? Karena beliau telah menyatakan sebelumnya, fahada mukhtasar. Berarti yang terpikir pada diri kita, kalau ini adalah mukhtasar, biasanya beliau akan ambil dari kitab yang lain. Dan mukhtasar ini diambil dari kata ikhtasara yakhtasiru. Taqlilul alfaz wa takfiru al-ma'ani. Mempersedikit lafalnya, kemudian memperbanyak maknanya. Itulah dinamakan sebagai mukhtasar. Lalu beliau menyatakan, ini kitab yang saya beri nama dengan mukhtasar fil aslain, atau yang beliau namakan sebagai lubul usul inti, mukhtasar ini saya ikhtasartu fihi jam'al jawami'. Jadi mukhtasar ini saya itu mengikhtisarnya, meringkasnya dari kitab yang disebut sebagai Jam'al Jawami' lil 'Allamah At-Taji As-Subki, Tajuddin As-Subki, sebagaimana telah kita singgung tadi. Nah, kita kenal bahwasanya Jam'ul Jawami' ini di antara karya fenomenal Imam As-Subki rahimahullah, di mana kitab ini mengumpulkan dua asal, yaitu usulul fiqh dan usuluddin. Dan juga disebutkan berkaitan dengan tasawuf. Dan Jam'ul Jawami' ini, kata Tajuddin As-Subki, dia ambil dari kurang lebih 100 musannaf. Jadi diambil dari 100 musannaf, dari karya dalam ilmu usul fikih ini. Dan tidak hanya sampai di sana, ternyata apa yang beliau tulis ini melebihi daripada apa yang beliau tulis dalam syarah Minhaj punya Biltawi, juga dari syarah beliau pada Mukhtasar Ibn al-Hajib. Jadi masail-masailnya itu telah mengcover semua yang ada pada syarah-syarah beliau, intisari daripada syarahnya, dan juga bimazidin katsir, tambahan dari beliau yang tidak disebutkan dalam syarah-syarahnya tersebut. Nah, inilah di antara keistimewaan Jam'ul Jawami' li Al-Allamah Tajuddin As-Subki. Sehingga kalau antum seandainya membaca Jam'ul Jawami' ini secara keseluruhan, setidaknya mayoritas masailil usul telah ada di kepala antum. Sekalipun tidak seluruh masail di-cover oleh Jam'ul Jawami', karena ada di sana tafasir, rincian-rincian masalah yang tidak di-cover oleh Jam'ul Jawami', yang mengharuskan antum membaca dari kitab-kitab yang lain, seperti Bahrul Muhit misalkan, yang punyanya Zarkashi. Kemudian beliau mengatakan, di antara manhajnya adalah wa abdaltu minhu ghairal mu'tamad, yaitu beliau mengganti pendapat yang enggak mu'tamad dengan pendapat yang mu'tamad. Wa abdaltu minhu ghairal mu'tamad bil mu'tamad, maksudnya beliau mengganti yang enggak mu'tamad dengan pendapat yang mu'tamad. Nah, ini di antara keistimewaan mukhtasar beliau dari kitab Jam'ul Jawami'. Jadi apa yang beliau pandang bahwasanya disebutkan pendapat di Jam'ul Jawami' tidak mu'tamad, maka beliau ganti dengan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Wal wadhiha bihima,
Yaitu jadi yang ghairul wadih bil wadih. Jadi yang enggak wadih itu dengan pendapat lafal yang misalkan lafal yang enggak jelas. Misalkan maknanya adalah muhim, maka beliau ganti dengan lafal yang jelas maknanya. Lalu ma'aziyadatin hasanah. Nah, lalu dengan tambah-tambahan. Jadi beliau ternyata tidak hanya sekedar mengikhtisar, namun beliau tasarruf dalam ikhtisarnya ini. Bahkan beliau klaim ikhtisar saya ini juga ada ziyadatnya. Bahkan beliau di sini menggunakan lafal jamak yang menegaskan kepada kita bahwasanya ziyadat saya ini tidaklah sedikit, cukup besar. Makanya ada sebuah jurnal yang ditulis oleh Dr. Thamir bin Nasif, salah satu ustadz musyarik di Jamiah Islamiyah. Beliau punya kitab, punya jurnal, itu Ziyadat Lubul Usul li Zakaria Al-Ansari ala Jam'il Jawami'. Beliau menyebutkan berdasarkan istiqra beliau setelah melakukan komparasi antara kedua kitab ini, Jam'ul Jawami' dengan Lubul Usul, beliau berkesimpulan bahwasanya Zakaria Al-Ansari telah memberikan tambahan pada apa yang ada pada Jam'il Jawami' kurang lebih 164 ziyadah. Nah, ziyadah ini itu beragam maknanya. Bukan ziyadah dalam artian setiap ada masalah, enggak. Setiap tambahan masalah, enggak. Enggak mesti. Jadi ziyadah maknanya lebih umum di sini. Bisa saja tambahan dengan qaid, yaitu tambahan batasan. Bisa juga maksud ziyadah di sini adalah masalah baru yang ditambahkan oleh Imam Zakaria, atau bisa juga maksudnya ziyadah di sini adalah tashih atau tarjih. Dan juga bisa saja maksud dari ziyadah di sini adalah zikrul khilaf. Nambahkan khilaf yang tidak diisyaratkan oleh As-Subki, ada khilaf di dalamnya. Kemudian juga ziyadat di sini bisa maksudnya adalah taghyir fit tartib, yaitu perubahan dalam penyusunan. Seperti misalkan Subki menjadikan satu dua perkara dalam satu tertib, maka Al-Ansari menjelaskan tertib yang tepat untuk dua hal tersebut. Jadi ini bentuk ziyadat yang ditambah oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Nah, ini enggak disebutkan oleh satu muhakkik pun. Jadi enggak mau payah-payah lah menjelaskan tentang lubul usul ini sendiri. Kemudian juga terkait beliau tadi menyinggung tentang ibdal. Nah, ibdal beliau ini, pergantian yang dimaksudkan oleh beliau ini, beliau singgung di dalamnya kan. Ibdal saya ini katanya mengganti yang enggak mu'tamad, pendapat yang enggak mu'tamad menjadi pendapat yang mu'tamad. Kemudian yang kedua, ada misalkan kata yang enggak jelas, maka saya ganti dengan yang jelas. Ini ibdal beliau atau manhaj beliau dalam hal ibdal. Kemudian terkait ziyadah tadi kita sudah singgung bahwasanya ada 5 bentuk ziyadat yang disebutkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari sebagaimana yang diteliti atau ditelusuri oleh Dr. Thamir Nasif. Adapun masalah tambihnya, kemudian nih yang selanjutnya beliau mengatakan wa nabbahtu ala khilafil mu'tazilah. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan tentang manhajnya. Saya juga memberikan tambih, artinya isyarat ketika terjadi khilaf dengan Mu'tazilah dengan menggunakan kata indana. Jadi kalau
antum, kita semua mendapati beliau mengatakan wa indana kada, maksudnya adalah Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Perbedaan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Wa ghairihim, adapun selain daripada Mu'tazilah, bil asahhi ghaliban, maka beliau menggunakan redaksi, yaitu al-asah. Misalkan ikhtalafa fi hadhihi al-mas'alah ila qawlain. Wa al-asah fi hadhihi al-mas'alah. Nah, ini berarti selain daripada Mu'tazilah, maka beliau menggunakan redaksi al-asah ghaliban. Nah, ini perlu menjadi, ini merupakan qaid beliau. Ini pada umumnya saya menggunakan al-asah. Berarti bisa saja dalam kondisi yang lain beliau tidak menggunakan kata asah ini. Bisa saja menggunakan kata yang lain. Baik, lalu beliau setelah itu menyatakan nama atas mukhtasar yang beliau buat ini dengan sebutan wasammaituhu lubbal usuli rajian minallahil qabula wa as'aluhu an-naf'a bihi fa innahu khairu ma'mulin. Maka beliau mengatakan, saya namakan kitab ini lubbal usul. Lub jam'uhu lubab. Lub itu kan intinya inti. Jadi kalau kita makan makan semangka lah, dalamnya itu lub. Atau misalkan kita makan mangga, dalamnya itu lub. Kalau kulitnya itu dimanakan kishrun. Jadi seolah beliau mengatakan ini mengisyaratkan bahwasanya apa yang saya tulis ini merupakan inti atau intinya usul lah. Dalam artian ini dia tidak mengandung kulit, artinya semata-mata hal yang tidak diperlukan. Semua ini adalah isi. Seolah beliau mengatakan demikian. Lalu beliau mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang beliau lakukan ini. Nah, penting sebagaimana diisyaratkan misalkan ketika Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail membangun Ka'bah, atau tatkala Ismail membantu bapaknya melakukan pembangunan Ka'bah ini, keduanya tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Allah mengatakan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu artinya ketika Nabi Ibrahim katanya dengan Ismail, ketika beliau membangun Ka'bah ini senantiasa mengucapkan Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Nah, begitu juga kita tatkala kita melakukan amal apapun itu, kita mengharapkan agar amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menulis kitab ini yang bermanfaat. Lalu beliau mengatakan wa as'aluhun naf'a bihi, dan aku juga mengharapkan katanya dari kitab yang saya tulis ini yang namanya Lubbul Usul ini, mukhtasar ini, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kitab ini bisa memberikan manfaat. Maka kalau kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, saja orang menulis dan sebagainya kadang nggak manfaat. Nah, maka mohon kepada Allah agar tulisan ini atau agar karya ini bisa bermanfaat. Dan alhamdulillah ternyata hampir sudah 500 tahun karangan beliau ini bisa kita nikmati. Artinya sepanjang kitab ini terus dan terus dipelajari dan dikaji, insya Allah akan menyambung terus manfaatnya kepada si mayit. Di samping manfaatnya akan dirasakan oleh yang masih hidup. Fa innahu khairu ma'mul. Karena katanya itu merupakan sebaik-baik harapan. Lalu beliau mengatakan wa yanhasiru maqsuduhu fi muqaddimatin wa sab'ati kutubin.
Nah, beliau dalam hal ini mengikuti sebagaimana apa yang disebutkan oleh uh, Imam As-Subki. Beliau menjadikan kitabnya Jam'il Jawami pada muqaddimat, kemudian sab'atu kutub. Nah, muqaddimat yang dimaksudkan di sini adalah apa saja? Yaitu terkait dengan hukum. Maka beliau mulai dengan menjelaskan tentang usul fikih, definisi usul fikih. Karena sebelum kita masuk dalam intinya inti, maka kita harus ada pijakan, ada tasawur jelas terhadap materi yang akan kita bahas ini. Karena kita membahas tentang usul fikih, maka intinya tentang usul fikih itu apa? Nah, sebelum kita masuk intinya, maka kita harus tahu usul itu apa. Maka beliau kemudian menjelaskan tentang definisi usul fikih secara istilah. Lalu beliau menjelaskan tentang definisi fikih, kemudian terkait tentang hukum dan masalah yang terkait dengan hukum tersebut. Kemudian juga terkait dengan masalah definisi, yaitu apa itu maknanya dalil, ilm, had, nazar, jahal, sahu, dan seterusnya. Ini semua masih terkait dengan muqaddimat. Lalu kemudian beliau akan nanti masuk dalam masalah inti yang terkait dengan babud. Nah, itu muqaddimat beliau. Kemudian sab'atu kutubin. Sab'atu kutubin mengikuti sebagaimana yang disebutkan oleh Imam siapa? Imam Subki, di mana beliau mengarang kitabnya ini tersusun dari muqaddimah dan sab'atu kutub. Muqaddimah sudah kita tadi sebutkan. Apa saja pembahasannya. Lalu 7 kutub ini apa saja? Yang pertama kitab, kemudian sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas, kemudian istidlal, kemudian ta'adul wa tarajih, yang terakhir adalah bab tentang ijtihad. Lalu wama ma'ahuma, yang mengikuti keduanya itu adalah bab yang beliau sisipkan seperti yang telah kita singgung, yaitu terkait dengan bab taklid, bab adabul futya, dan juga tentang tasawuf yang telah kita singgung sebelumnya. Nah, ini mungkin hal-hal yang terkadang tidak muqaddimat tentang lubbul usul yang para muhaqqiqin, sebagian apa yang kita sebutkan tidak mereka singgung sama sekali, tidak mau merinci daripada apa yang disebutkan, karena memang memerlukan usaha lebih dalam mengkomparasikan di antara dua kitab ini. Nah, tadi saya telah menyinggung kepada dalam muqaddimah tadi bahwasanya kita tadi telah menyinggung bentuk-bentuk ziyadat. Kurang lebih ada 5 macam ziyadat yang disebutkan, yang dimaksudkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Baik, agar antum tidak bertanya-tanya, bagaimana sih bentuk ziyadatnya ini? Misalkan, ziyadat qaid. Beliau misalkan dalam mendefinisikan fardul kifayah, beliau mengatakan muhimun yuqsadu jazman. Nah, jazman ini qaid, tambahan daripada beliau. Misalkan juga takyid beliau ketika membicarakan tentang anwa' mafhumil mukhalafah. Beliau sebutkan di sana ghaliban. Ini termasuk ziyadah qaid.
Dan kurang lebih katanya, penambahan qaid ini sampai kepada 43 tambahan. 43. Adapun dalam masalah baru, contohnya misalkan, tambahan beliau tentang nau'ul khilaf, jenis khilaf dalam masalah al-butlan wal fasad ma'al Imam Abi Hanifah. Nah, ini tambahan yang tidak disebutkan misalkan dalam Jam'ul Jawami'. Begitu juga misalkan tambahan beliau kepada dalam definisi syarat al-lughawi dalam mukhassasat al-muttasilah. Ini masalah baru. Nah, masalah yang demikian, yang sejenis seperti ini, itu kurang lebih dalam lubul usul ini 43 tambahan. Baik itu dalam muqaddimatnya maupun dalam masalah yang lain. Kemudian terkait dengan tashih dan tarjih. Untuk sebuah pendapat yang tidak disebutkan oleh Subki tashihnya atau tarjihnya, karena beliau misalkan menyebutkannya secara mutlak gitu saja, tanpa mentarjih atau mentashihnya. Nah, Imam Mahali melakukan hal ini kurang lebih hampir 40. Nah, kalau kita gabung, ada 43 sebelumnya, 43 berarti sudah 86. Tambah 40 berarti menjadi 126. Nah, kemudian tambahan dari sisi zikrul khilaf ini. Ini kurang lebih, misalnya contohnya misalkan, apa sih yang dimaksud dengan mutasyabih? Ini zikrul khilaf. Tapi Subki tidak mengisyaratkan ada khilaf di dalamnya. Maka beliau memberikan isyarat dengan mengatakan al-asah. Begitu juga dalam hukum nasakh bimafhumil mukhalafah. Ini misalnya tidak disinggung oleh Subki. Misalkan. Tidak disebutkan mana yang rajih. Maka beliau menyebutkan dengan kata al-asah. Nah, jenis yang ini kurang lebih itu sampai 20 tambahan. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan taghyir fit tartib. Jadi perubahan dalam sisi tartib, penyusunan. Misalkan seperti menggunakan kata inna ba'dal fa fil quwwah min maslakin nas al-zahir. Kemudian misalkan jenis ini kurang lebih sampai 4 masalah. 4 masalah katanya. Jadi beliau menggunakan lafal inna setelah ada huruf fa di ta'qib. Kemudian yang terakhir di antara bentuk ziyadah beliau adalah isyarah li mas'alah fi mautin lam yadhkurha Subki. Jadi memberikan isyarah pada sebuah masalah yang dalam sebuah tempat yang tidak disinggung oleh Imam Subki. Misalkan contohnya katanya, beliau menyebutkan dilalatul ima bersamaan dengan dilalat iqtida wal isyarah di dalam apa? Di dalam masalah mantuk dan mafhum. Ini. Tapi masalah ini cuma satu saja katanya dalam hal ini. Kemudian yang ketujuh di antara bentuk ziyadah beliau adalah isyarah ilal khilaf ma'al mu'tazilah. Nah, isyarah beliau khilaf bersama dengan mu'tazilah dengan menggunakan kalimat indana. Nah, tapi beliau ini anggap sebagai bentuk tambahan. Padahal beliau, kalau kita lihat dalam muqaddimah tadi, sudah menyinggung masalah ini. Tapi dalam khilal syarah beliau, itu menganggap perkataan beliau dengan menggunakan indana, yaitu menunjukkan isyarat perbedaan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah dengan indana, ini termasuk ziyadat beliau.
Ini juga cuma satu saja, nggak banyak. Ya. Nah ini seharusnya kalau bisa, kalau boleh, ini para muhakkik ini menjelaskan secara rinci terkait tentang ziyadat-ziyadat yang dilakukan oleh Imam Zakaria ini. Sehingga kita pun, oh ternyata ini maksudnya ziyadat-ziyadat yang tidak disinggung oleh Imam, apa namanya, misalkan Imam Subki misalkan, dengan melakukan komparasi antara keduanya. Baik, sepertinya sudah cukup panjang terkait muqaddimah Lubul Usul ini. Kita ini belum masuk pada intinya inti, masih dalam muqaddimat mengenal tentang Lubul Usul ini. Singkatnya, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, Lubul Usul ini merupakan kitab mukhtasar dari Jam'il Jawami' li Imam Tajuddin As-Subki. Tapi meski demikian, ini bukan mukhtasar sekedar mukhtasar, namun memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Mahalli, ringkasnya. Beliau melakukan, artinya ada sedikit campur tangan, seperti beliau mengganti yang nggak muktamad dengan pendapat yang muktamad, yang nggak jelas lafalnya maksudnya, maka beliau ganti dengan yang jelas. Begitu juga beliau tambahkan masail yang tidak disinggung oleh Imam As-Subki rahimahullah. Itu diantara keistimewaan kitab ini. Dan juga sebagian masail mungkin tidak disinggung oleh Imam Zakaria Al-Ansari, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Jam'il Jawami'. Misalkan terkait tentang dalam muqaddimat, misalkan ketika beliau menyinggung masalah apa? Masalah terkait dengan al-husnu wal qubhu. Beliau tidak menyebutkan misalkan mahalul ittifaqnya, misalkan terkait tentang aklian. Mana di sana kan disebutkan oleh siapa? Oleh Tajuddin As-Subki, misalkan munafarah at-taba'. Kemudian juga berkaitan dengan mula'amatut taba'. Ini enggak disebutkan dalam matan. Disebutkan secara umum saja. Beliau langsung mengatakan apa? Al-husna wal qubha bima'na tarattubi dzam halan wal iqabi ma'alan syar'iyyan. Enggak beliau sebutkan misalkan sisi yang muttafaq alaihi seperti yang disebutkan oleh Imam As-Subki rahimahullah. Baik, itu saja mungkin terkait dengan apa yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini, yaitu terkait dengan biografi penulisnya, kemudian juga tentang kitab Lubul Usul ini secara singkat dan keistimewaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali mungkin di antara antum ada yang ingin ditanyakan atau mungkin tambahan. Allah ta'ala. Tafadhal ya ikhwah, ada silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ditanyakan bahwasanya Ustaz, apakah Jam'ul Jawami juga bersumber dari kitab usul fikih Mu'tazilah? Jadi di antara salah satu sumber atau referensi beliau tentunya ketika menuliskan sejumlah masail, kita perlu
benar-benar mengetahui bahwasanya masalah ini dikatakan oleh Mu'tazilah dan tidaknya, maka mesti harus merujuk kepada kitab tersebut. Dan juga kalau kita menarik kembali tentang penyusunan kitab-kitab usul ini, misalkan kayak Ar-Razi misalkan, dia punya kitab Al-Mahsul. Di antara referensinya adalah kitab Mu'tazilah, yaitu Al-Mu'tamad yang punya Abu Husain Al-Basri. Nah, ternyata kitab ini di antara salah satu kitab yang bisa dikatakan hampir-hampir dinukil oleh Ar-Razi dalam bentuk harf katanya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi bahkan kalau kita baca Bahrul Muhit ini punyanya Az-Zarkashi, beliau itu menukil dari madhabnya Syiah dalam usul fikih, dalam Mu'tazilah. Artinya semua madhab yang mungkin yang memiliki andil dalam penulisan usul fikih, beliau jadikan sebagai sumber penulisan atau referensi. Nah, terlepas apakah nanti diterima atau mereka sepakat. Allah Ta'ala alam. Baik. Ada yang lain? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Iya, fadhal. Afwan Ustaz, yang dimaksud dengan indana itu maksudnya di sisi kami itu di sisi apa ya Ustaz? Mazhab apa Ustaz? Apakah di atas sisi mazhab ataukah di sekte tertentu Ustaz? Barakallahu fikum. Tadi sebenarnya saya sudah singgung terkait dengan indana, itu maksudnya Asy'ariyah. Maka kalau kita baca dalam syarah beliau Ghayatul Wusul, beliau secara eksplisit mengatakan wa indana ayyuhal asy'ariyah. Maksudnya adalah Asy'ariyah. Baik itu dalam masalah usuliyah, baik itu dalam masalah usuluddin. Nah, Husn wa Qubah ini kan bukan terkait dengan masalah usul fikih. Sebenarnya dia lebih kepada usuluddin atau ilmu kalam. Ada yang bertanya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada kitab usul fikih Ahlus Sunnah yang mencakup semua bab usul? Usul fikih Ahlus Sunnah, alhamdulillah ada, banyak. Di antaranya adalah, misalkan pertama, mu'zam masailil usul. Itu pertama kali kan ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini sudah jadi pijakan antum. Kemudian yang kedua, hampir kepada seluruh masail usul fikih ini kemudian ditulis oleh ulama-ulama selanjutnya. Di antaranya misalkan Imam As-Sam'ani dalam Qawati'ul Adillah. Begitu juga misalkan dalam kitab-kitab yang lain dalam mazhab Syafi'i, baik itu misalkan kitab Jam'il Jawami', kemudian dalam mazhab Hambali misalkan ada kitab Mukhtasar At-Tahrir misalkan. Ini secara umum mencakup seluruh bab usul fikih. Ini kalau kita mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mencakup semua, mencakup Hanabilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kecuali pada masail yang mereka tidak mengikuti misalnya salaf. Artinya secara umum mereka semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ya usul fikih yang kita pelajari ini insya Allah termasuk di antara kitab usul fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mencakup semua bab usul. Apa ada keterkaitan antara ilmu mantik dengan ilmu usul fikih, Ustaz? Ini sering kita ditanyakan terkait ini. Iya, kita pernah dulu menyinggung bahkan dalam dalam kitab Al-Arba'in Al-Usuliyah, begitu juga ketika kita mensyarah Mahalli, ada keterkaitan antara ilmu mantik dan ilmu usul.
Bahkan sebagiannya musytarak antara ilmu usul dengan ilmu mantiq. Coba lihat antum dalam muqaddimat. Di sana kan ada nanti mutabaqah. Kemudian juga ada apa namanya tadammun. Ada juga terkait dengan iltizam. Ini di samping dipelajari dalam ilmu mantiq juga ilmu usul fikih. Ini di antara apa namanya di antara mabahis musyarakah. Artinya ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Begitu juga masalah kias. Dalam kias setelah tadi disebutkan bahwa kita belum usul ini berisi tentang aslain, usul fikih dan usuluddin. Apakah yang disebut usuluddin ini maksudnya dasar-dasar akidah Asy'ariyah? Seperti apa bentuknya di kitab ini? Antum sudah bisa baca sendiri. Yaitu usuluddin yang terkait dengan tentunya karena madhab penulisnya adalah Asy'ariyah. Sehingga kalau kita lihat misalkan ketika beliau mendefinisikan misalkan hukum al-khitab al-muta'alliq bi fi'l al-mukallaf. Maksudnya khitab apa? Al-khitab an-nafsi. Begitu juga ketika mereka mengatakan kalamullah. Mereka maksudnya adalah an-nafsi. Al-qa'im bidzat. Jadi akidah yang maksud dalam kitab ini yang dituliskan adalah terkait dengan akidahnya Asy'ariyah. Baik. Terus ada yang mengatakan seperti apa bentuknya di kitab ini. Antum bisa baca di akhir pembahasan. Beliau menyinggung terkait tentang akidahnya. Bagaimana akidahnya. Misalkan beliau mengatakan secara umum sebenarnya ada kesamaan dengan akidahnya Hanabilah. Mungkin dalam masalah kalamullah. Mereka katakan ibarat an kalamillah. Kalau kita meyakini, saya meyakini, dan lainnya mengatakan kalamullah ya, kalam hakikatan. Kesautin wa harf misalkan. Kalau mereka katakan enggak, kalamullah al-qa'im bidzat. Udah dalam jiwanya. Begitu. Tapi secara umum, nah ini misalkan mereka katakan Al-Quran an-nafsi ghairu makhluk. Maktubun fi masahifina, mahfudun fi sudurina. Itu terkait dengan sifat misalkan. Wa masahafil kitab wa sunnah minas sifati. Na'taqidu zahira ma'na. Wa nunazzihu Allah inda sama'i mushkili. Thumma ikhtalafa a'immatuna. أن نؤول أم نفوض منزهين له مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح. Antum bisa lihat di akhirnya terkait dengan apa namanya akidahnya. Taib. Fon Ustaz, apakah pelajaran kita ini menggunakan metode komparasi dengan kitab Jam'ul Jawami' atau ada akses untuk membaca jurnal Dr. Thamir? Jazakumullah khairan. Bisa antum apa namanya di download di Google saja, tulis misalkan Ziyadat Zakaria Al-Ansari, Ziyadat Lubul Usul Zakaria Al-Ansari ala Jam'il Jawami. Ada beliau punya jurnalnya. Jika ada sepertinya metode komparasi kitab Jam'ul Jawami. Mungkin sesekali kita akan melakukan komparasi itu. Jadi apa sih yang redaksi yang ada dalam Jam'ul Jawami dan apa sih redaksi dalam apa namanya dalam Lubul Usul? Apa menjadi tambahannya, apa yang tidak disebutkan oleh Imam Zakaria misalnya. Bisa saja, tapi antum membuat saya capek juga. Assalamualaikum. Jika ada pembahasan dari Asy'ariyah di Usuluddin, bagaimana memfilter dari akidah-akidah ini setelah dalam pelajaran kita? Sepertinya dari awal, misalkan apa yang saya yakini, saya biasanya menyinggung, misalkan terkait dengan
kalam an-nafsi, bahkan dalam masail-masail usul, saya sering kadang menyinggungnya. Kadang saya sering menyinggungnya, seperti yang antum ketahui dari awal pembahasan kita, dari waraqat, dari arba'in usuliyah, kemudian juga al-mahalli kita. Saya sering memberikan tanbih, bahwasanya dalam Asy'ariyah maksudnya ini sebagian masalah ini mabni ala, misalnya dibangun di atas fondasi teologi Asy'ariyah yang mengatakan ini. Bahkan dalam syarah saya juga dalam kitab Muzakirah Shinqiti, itu juga sering saya mentanbih. Nah, di sana sebenarnya banyak tanbih karena Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti banyak mengungkap hal ini. Ada yang lain sebelum kita tutup? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ahsanallahu ilaikum. Wa ilaik. Untuk kitabnya Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti tentang makna di dalam Al-Quran itu apa Ustaz ya? Nama kitabnya tentang makna Al-Quran. Idahul Quran, Adwaul Bayan. Iya itu saya. Adwaul Bayan fi idahil Qur'anil bil Quran. Nah Ustaz. Syukran Ustaz. Barakallahu fiikum. Tadi saya lupa kayaknya ya menjelaskan beberapa syarah kitab tentang Lubul Usul. Saya tidak menyinggungnya tadi, saya lupa. Astagfirullah, apa ya? Terkait syarahnya tentunya syarah mu'alif pertama. Di antaranya adalah Nuzhatul Uqul, punya Mustafa Al-Baghdadi. Begitu juga di antara ulama Indonesia, yaitu Muhammad Al-Haji, itu mantan lah ketua PBNU Indonesia yang dari kajian ulama Indo. Nah, beliau punya Tariqatul Husul kalau nggak salah. Taib. Ada yang lain? Cukup? Ayo ikhwah. Baik. Terima kasih pada kehadiran antum semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman, menganugerahi kita kepahaman dan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita ditunjukkan kepada kebenaran, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk bisa menggali ilmu usul fikih ini dengan baik, sehingga kita bisa memberikan kontribusi untuk menjaga agama kita dari tangan yang tidak bertanggung jawab. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada takdir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.